Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman wa ba'du. Alhamdulillah, pada siang ini kami dan juga mahasiswa dari Universitas Ibrahimi Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukoharjo Situbondo yang sedang PPL di Pusat Pengembangan Kampung SDGs Indonesia yang berada di Kampung SDGs Sukoharjo Bangsal Sari Jember dan menetap di Yayasan Rodoh Darussalam Sukoharjo Bangsal Sari Jember. Alhamdulillah, kita kedatangan tamu terhormat, sahabat saudara saya seperjuangan ketika ada di Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukoharjo Situbondo, yaitu Al-Mukarram Kiai Ayum Ja'far. Beliau ini sekarang Ketua MWCNU Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi, dan juga aktif dalam gerakan kampung SDGs di daerahnya. Dan ini juga alumni Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukoharjo yang menjadi ownernya pengusaha, owner dari Kopi Lego. Nah, ini Kampung Kopi Lerek Gombeng Sari. Nah, ini kopinya. Beliau pengusaha di bidang kopi, dan rumahnya ini tokoh-tokoh nasional yang datang ke Banyuwangi banyak mampir ke rumah beliau. Dan saya terus mengikuti medsosnya beliau, luar biasa. Saya sangat senang sekali mengapresiasi ada sahabat dan saudara sealumni yang memiliki kreativitas di dalam pemberdayaan ekonomi. Tentunya saya dan Kiai Ayum Ja'far ini dulu pernah menjadi pengurus pusat Iksas di masa ketua umumnya Bapak Ustadz Zainal Abidin. Saya di sekretaris, beliau di jajaran bendahara, dan saat itu kita merasakan dibina, dibimbing, diasuh, diarahkan oleh pengasuh, yaitu Hadrat almarhum al-maghfirlah Kiai Haji Raden Ahmad Fawaid Hasan, terutama di dalam bidang pemberdayaan ekonomi. Saya ingat masih, beliau ini Kiai Ayum Ja'far ini sekalipun tidak punya uang, tapi baca buku tentang ekonomi terus. Dan kita ini dagang dulu, dagang kerupuk, dagang es, dagang nasi, jual mameri, kemudian pernah buka warung nasi, juga pernah Jual koran ya, koran bekas untuk dan bungkusnya nasi. Bungkusnya nasi, biar diceritakan oleh beliau ini ya. Nah, jual buku, dan kita pernah mengadakan pameran nasional. Jadi seluruh alumni yang ada di berbagai daerah yang memiliki pengusaha, produk-produknya itu dipamerkan di Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukoharjo yang dilaksanakan oleh Pusat Iksas dan bekerja sama dengan Bappenas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional saat itu. Luar biasa ya, bimbingan beliau tentang pemberdayaan ekonomi, dan betul-betul Kiai Fawaid itu membimbing, membina, mengarahkan kita bagaimana kita ini bisa berdaya di bidang ekonomi. Gitu. Walaupun kita itu di pondok tidak punya uang, harus kerja, kreativitas. Nah, itulah nanti biar diceritakan oleh beliau. Alhamdulillah, ini biar didengar oleh adik-adiknya ya. Ya, walaupun ini sekelas sudah anak-anak kita ya. Kebetulan beliau ini PPL di
Kampung SDGs di Sukorejo. Monggo Kiai Ayum Ja'far supaya bercerita ya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Kiai Haji Misbahus Salam, beliau seperti yang beliau ceritakan dulu satu seperjuangan dengan saya masih di pondok pesantren. Yang saya hormati sahabat saya Bapak Haryono, cuman panggilnya kalau cari Haryono di Kampung Lego, Lereg Gumbing Sari itu enggak ada. Yang ada, yang mudah carinya, cari HO owner kopi Lego itu masih tanya di Banyuwangi sudah ketemu. Adik-adik PPL dari Sukorejo yang juga saya banggakan, alhamdulillah saya bisa silaturahim di tempat yang penuh barakah ini, dan ini sebenarnya yang kedua, cuman yang pertama gagal karena tidak ada kontak sebelumnya. Begitu masuk kota Jember malah beliau posisinya di Malang. Langsung saja saya mau cerita. Latar belakang saya ketika di pondok sudah senang di soal-soal entrepreneur, soal-soal dunia usaha. Apalagi ketua Eksas pada saat itu, saudara Bapak Zainal, Al-Ustaz Zainal Abidin, itu memang luar biasa perhatiannya terhadap persoalan-persoalan ekonomi, khususnya ekonomi keeksasan. Sehingga ketika di Sukorejo sudah banyak gerakan-gerakan kecil yang kita lakukan, termasuk yang kurang bergengsi, misalnya ya jualan kerupuknya waktu itu judulnya kerupuk rasa gurih produksi Iksas Pusat kalau tidak keliru, ada brandnya juga sudah. Kemudian saya dengan bendahara yang lain sempat dagang kelapa, ambil di Banyuwangi dibawa ke Surabaya. Ya sudah, karena tidak berhasil kelapanya, sampai orangnya kelihatan seperti kelapa waktu itu. Adik-adik yang saya hormati, hari ini saya sudah bermasyarakat, yang dulu sempat di Bondowoso karena istri saya orang Bondowoso. Sekarang sudah kembali ke habitatnya, pulang ke Banyuwangi. Tetap ketika pulang di masyarakat, saya tetap aktif di dunia entrepreneur. Bahkan sejak 2014 kemarin saya menggagas pesantren entrepreneur Al-Fawaid. Hari ini sudah di angkatan keempat. Di rumah ada sebuah kayak seperti ini, lantai 2. Itu yang bangun adalah teman-teman santripreneur yang merasa dirinya setelah ada diskusi entrepreneur itu, dia betul-betul pulang ke di masyarakatnya itu bisa melakukan gerakan-gerakan bisnis sampai hari ini. Kemudian saya juga pengusaha kecil, sampai hari ini saya produsen pupuk organik yang setiap hari saya buat 20 ton per hari. Sudah bermerek resmi dan pasarnya tidak hanya di Banyuwangi, di Bali, bahkan bulan kemarin sudah sempat kita kirim 3 kontainer ke Sulawesi. Alhamdulillah. Dengan merek paten. Alhamdulillah. Kemudian yang terbaru saya mendirikan Koperasi Mitra Tani Al-Fawaid, tetap namanya Al-Fawaid, Kiai. Ya. Bahkan kemarin sudah ikut pameran di Sukorejo. Pameran yang terbaru ini atas nama pesantren entrepreneur satunya atas nama Koperasi Mitra Tani Al-Fawaid. Hari ini saya masih menjadi di dalam kepengurusan yang baru Iksas Pusat. Saya ditunjuk masih jadi pengurus pusat Iksas, guys. Alhamdulillah. Di divisi ekonomi. Alhamdulillah. Di divisi ekonomi dalam rangka untuk ya tetap kita berpikir tentang pergerakan ekonomi. Itu saya kira sedikit tentang
perjalanan saya. Dalam kesempatan ini mungkin 1-2 menit saya ingin menyampaikan bahwa adik-adik ketika masih menjadi mahasiswa seperti ini sudah harus berpikir bagaimana apapun nanti profesinya, apakah jadi seorang guru, seorang dokter, seorang dai, seorang apa saja, tetap harus berpikir menjadi seorang pengusaha atau seorang entrepreneur. Supaya apa? Supaya mandiri dan bermartabat. Karena seorang dai, seorang guru itu tidak lebih dari sebuah pengabdian. Artinya kalau cari uang di situ tidak ada. Di situ kecil sekali kalau kita cari uang. Kalau toh adanya itu disyukuri saja, barangkali itu sebagai sebab untuk mengundang berkah-berkah yang lain. Tetap berpikir bagaimana nanti pulang ada usaha yang dilakukan supaya pribadi-pribadi jenengan itu nanti menjadi orang-orang yang mandiri dan bermartabat. Karena menjadi bos kecil itu jauh lebih baik daripada menjadi seorang buruh besar. Perusahaan kalau sudah jalan, bosnya tinggal jalan. Makanya mulai hari harus terus seperti itu. Santri ketika mau pulang, mau rekom itu kan ada kegiatan apa namanya? OC. Ya, saya salah satu narasumbernya, termasuk yang baru-baru ini ada 3-4 kali tatap muka, santri aktif atau santri yang sudah pulang duluan. Saya materinya tetap ekonomi. Nah, setiap habis kegiatan saya minta kepada adik-adik itu untuk mengirimkan satu saja nomor HP-nya. Lalu kemudian saya bikin grup. Begitu pulang mereka terus bergabung dalam santri planner angkatan 22. Hari ini sudah di angka 53 orang. Kecil sekali, padahal yang di wisuda kemarin 1000 sekian. Tapi yang berorientasi untuk jadi seorang entrepreneur masih 53. Padahal dalam rumus kesejahteraan, sebuah komunitas terkecil akan menjadi sejahtera kalau setidaknya 10% dari jumlah penduduk itu harus jadi pengusaha. Harus jadi pengusaha. Kalau tidak, maka perekonomian itu akan bermasalah. Indonesia hari ini masih 3% dari jumlah penduduk 270 juta penduduk Indonesia, baru 3% yang jadi pengusaha. Malaysia yang luas wilayahnya itu lebih luas, Jawa Timur, hari ini sudah di atas 20%. Makanya tenaga Indonesia kesedot ke Malaysia. Yang terakhir yang ingin sampaikan, data akademis mengatakan bahwa 75% aset Republik ini hari ini sedang dikuasai oleh kelompok minoritas. Dan kelompok minoritas di Indonesia itu hanya 0,5%. Kalau diangkakan sekitar 12 juta orang. Kalau diangkakan 12 juta orang itu menguasai aset Republik ini 75%. 25%-nya itu dibagikan sisanya sekitar 95% penduduk Republik Indonesia ini. Makanya kita miskin. Ini generasi muda harus tahu data ini. Kalau tidak, jenengan begitu ditanya cita-citanya apa? Jadi guru, jadi PNS, jadi ABRI, jadi polisi, jadi ini. Itu kan mental-mental buruh semua. Itu buruh, walaupun buruhnya ada tenaga kerja di pemerintahan atau di perusahaan. Itu saya kira karena pertemuan ini sekedar ya perkenalan saja, tapi nanti bisa dilanjutkan diskusi ini. Dan saya sangat semangat dan tidak ada capeknya ketika bicara bagaimana adik-adik ini, saya dan Pak Haji dan Pak Kiai tidak boleh meninggalkan generasi muda dalam keadaan lemah. Kata guru kita, kalau itu dilakukan, kata Kiai Afifuddin Muhajir, itu namanya dosa sistemik. Kurang lebihnya maaf, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sangat tepat statement beliau. Itu yang dimaksud adalah bahwa ekonomi di Indonesia ini masih
dikuasai oleh kelompok kapitalis. Nah, oleh karena itu tugas kita semua, penggerak-penggerak ekonomi kerakyatan, penggerak-penggerak ekonomi syariah ini harus terus berjuang. Nah, selanjutnya kami persilakan Mas HO ya, Haryono tapi terkenal HO. Nah, untuk ya cerita ini namanya bis praktis ya, cerita sukses sehingga bisa memproduksi kopi seperti ini. Insya Allah nanti akan saya laporkan juga kepada pengurus besar Nahdlatul Ulama bahwa ada kader NU, ada putra NU yang memiliki produksi kopi yang bervariatif, dan ini sudah dikenal bukan hanya di Banyuwangi, di tingkat regional tapi nasional, karena tokoh-tokoh nasional sudah banyak datang ke rumah beliau. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang kami muliakan Kiai Haji Misbahus Salam selaku pembina kampung SDGs yang ada di Kabupaten Jember ini, juga saudara saya dari Banyuwangi, Kiai Haji Ayub Ja'far. Beliau dikenal dengan sosok entrepreneur yang luar biasa. Dan adik-adik sekalian, para mahasiswa yang sedang melakukan kegiatan di Kabupaten Jember ini, tepatnya Kampung Sukorejo juga. Sukorejo. Alhamdulillah, mudah-mudahan dapat barokahnya juga. Amin, amin, amin. Barakallah. Yang juga saya hormati dan saya banggakan, syukur alhamdulillah pada kesempatan yang sangat berbahagia ini Allah telah menghadirkan kita, kami utamanya dari Banyuwangi dengan Kiai Ayum, untuk bersilaturahim ke Kiai Haji Misbah. Alhamdulillah ketemu dengan beliau dan sama-sama dalam keadaan sehat. Amin, amin. Mudah-mudahan kesehatan ini menjadi sehat yang berkah. Amin, amin. Sehingga beliau terus mampu mendampingi adik-adik mahasiswa, membimbing adik-adik mahasiswa dengan pengalaman dan ilmu yang luar biasa, sehingga ini menjadi salah satu investasi beliau, amin, terhadap generasi masa depan. Kalau menurut saya, kira-kira apa yang disampaikan oleh beliau selama adik-adik di sini ini bagian daripada investasi masa depan. Amin. Karena jenengan-jenengan semuanya, adik-adik semuanya ini adalah kader-kader masa depan. Kalau berbicara tentang dunia mahasiswa, adik-adik sebagai apa namanya, sekarang dikenal dengan kalau dulu man of analysis, ya. Sekarang apa? Perubahan. Lumbung agen perubahan. Agen of practice. Praktek. Kalau agen-agennya sudah tidak mampu merubah situasi dan kondisi yang seperti disampaikan tadi, terus siapa lagi yang akan merubahnya? Oleh karena itu, generasi muda hari ini adalah harapan masa depan bangsa ini. Oleh karenanya, dengan kegigihan beliau, Kiai Haji Misbah, Kiai Ayum yang sudah banyak memberikan kontribusi terhadap anak muda, ini mudah-mudahan terus disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin. Dan pertama saya mengenalkan diri, nama saya Haryono. Di pondok pun saya sering dipanggil tidak Haryono tapi HO. Teman-teman di perkuliahan, di kamar, di mana-mana ustadz-ustadz banyak yang panggil saya HO. Nah, saya alumni tahun 2005. Dan kebetulan istri saya juga Sukorejo. Jadi yang rutin tuh 2 minggu sekali atau paling lama 3 minggu atau kan bahkan setiap minggu kadang. Itu mesti ke Sukorejo. Dan anak saya pertama alhamdulillah juga di Sukorejo, sekarang kelas 3 SMP. Tepatnya kalau mertua saya di depan puskesmas, di belakangnya Ustadz Syukur, kira-kira di pojokan itu nomor 2 dari belakang. Allah. Ya. Gimana? Ustadzah Fatimah. Ya, saya menantunya. Nah, adik-adik sekalian, memang berbicara dunia ekonomi ini memang tidak ada bosan-bosannya. Dan kami selaku salah satu alumni
yang pulang ke kampung, yang kebetulan kampung saya itu di pedalaman. Jadi kalau ke Banyuwangi, ke ujung barat, saya paling barat, dan di situ sudah tidak ada kampung lagi. Di utara hutan, di barat hutan. Dan tahun 2005 pada saat pulang, ya sebenarnya ketika berbicara kita sebagai akademisi pulang kampung dengan tempat yang sepi, melihat seolah-olah tidak ada potensi, ini cukup mengerikan. Ya, mahasiswa atau sarjana pulang di kampung yang sepi. Akan tetapi pertama yang harus kita yang harus kita miliki adalah semacam mentalitas yang kuat, mentalitas yang bagus. Harus percaya diri. Dan yang kedua adalah mampu bagaimana menggali potensi daerah itu secara jeli. Nah, sehingga saya mencoba untuk bagaimana mengelola potensi-potensi yang selama ini tidak terkelola, utamanya pada sektor pertanian dan peternakan. Singkatnya, kalau pertanian adalah kopi, karena mayoritas masyarakat Gombeng Sari di tempat saya, 85% itu adalah petani kopi. Dan salah satu yang berhubungan dengan pertanian, turunannya salah satunya peternakan. Jadi bagaimana mengintegrasikan antara pertanian dengan peternakan ini menjadi satu kolaborasi yang menghasilkan salah satunya adalah kopi organik. Dan ini keluar sertifikatnya pada tahun 2019 yang sudah dikeluarkan oleh salah satu lembaga ISET, tim sertifikasi pada skala internasional, Uni Eropa dan Kanada. Yang ini Pak Yai. Iya. Yeah. Dan ini sudah kita berani mencantumkan logo sertifikat organik, sudah ada nomornya. Jadi ini salah satu apa yang kita lakukan di kampung, dari kampung yang sepi, tapi alhamdulillah hari ini sudah mulai banyak dikunjungi, tidak hanya oleh tokoh-tokoh kabupaten, bahkan tokoh nasional sekelas kementerian-kementerian sudah banyak hadir. Dan kita terakhir mengembangkan 5 tahun terakhir menjadi kampung desa wisata, kampung kopi Lerek Gombeng Sari. Kalau lihat di Google tuh insya Allah banyak sudah. Banyak. Nah, inilah salah satu kira-kira tugas santri, ya kan? Tugas santri ya memang kalau di pondok aktivitas sehari-hari ngaji, sekolah, makan, tidur. Akan tetapi kita punya keyakinan, kita punya motivasi yang besar. Insya Allah kalau emang niatannya baik, diawali dengan niatan yang baik dan tujuan yang baik dengan proses yang baik, insya Allah jalannya akan ketemu sendiri. Kira-kira begitu. Amin. Ya. Iya. Karena jujur saya tidak punya basic tentang ilmu pertanian, juga tidak punya ilmu tentang peternakan. Tapi ketika berbicara tentang peternakan misalnya, mulai bagaimana budidaya, bagaimana pakan, bagaimana pengandangan, bagaimana kemudian teknik pemerahan, packaging dan semacamnya, insya Allah sudah selesai. Iya. Insya Allah sudah selesai. Dan ternyata pada saat potensi-potensi ini sudah mampu dilokalisir dan kemudian diolah secara profesional, tentunya dengan ilmu yang mumpuni, ternyata di kampung kita sebenarnya mampu hidup dengan tataran yang wajar. Tidak perlu ke kota, apalagi ke luar kota misalnya. Contoh dari hasil peternakan yang telah kami lakukan di kampung, anak-anak muda sudah mulai budidaya ternak kambing perah. Per hari ada yang 10 liter sampai 30 liter. Per liter harganya 20.000. Kalau dapat 10 liter aja dari 10 ekor sudah 200.000. Itu artinya ada potensi yang selama ini tidak terkelola dengan baik. Tentunya butuh adik-adik mahasiswa bagaimana menggali potensi itu, kemudian dikelola dengan baik dan bisa menghasilkan ekonomi yang baik. Nah, dengan hasil pertanian dan kolaborasi dengan peternakan ini menghasilkan ini salah satunya kopi organik. Dan ini setiap tahunnya diadakan semacam verifikasi. Sehingga tidak boleh pada proses itu hal-hal yang memang di luar SOP yang sudah ditentukan oleh lembaga ISET atau lembaga organik. Nah, kenapa kemudian ini mengarah ke organik? Karena salah satunya adalah penting bagi kita semua, utamanya anak-anak muda ini sudah mulai melihat tentang peduli tentang alam, tentang lingkungan. Karena isu tentang lingkungan ini sudah menjadi
menjadi isu global. Isu global. Ya. Di mana Banyuwangi bulan-bulan terakhir ini sudah rawan banjir. Nah, mestinya ini santri ke depan juga bagaimana juga menggelorakan tentang peduli lingkungan. Karena ketika lingkungan ini sudah mulai rusak, ekologinya sudah mulai terganggu, konservasinya sudah mulai tidak terjaga, ini akan mengakibatkan kerugian material, tidak hanya material tapi nyawa. Ini penting dipelopori oleh generasi-generasi santri ke depan. Karena melihat banyaknya hutan yang sudah mulai tidak difungsikan sebagaimana mestinya. Dan kebetulan kami di Gombeng Sari itu, Kiai, itu dia ada di ketinggian kurang lebih 500 sampai 700 dpl. Dan pas di barat pusat kota, ketika kopi misalkan, ini tidak lagi diberdayakan, dialih fungsikan misalkan menjadi tanaman lunak, ini ada dampak akibatnya nanti kepada masyarakat perkotaan. Karena akan terjadi erosi misalnya, banjir. Sehingga karena pas posisinya di atas kota dengan kemiringan yang cukup tinggi, ini yang pasti nanti dampak-dampak itulah yang harus kita juga pikirkan, bukan hanya bagaimana ngelola profit, tapi bagaimana alam ini dikelola sebagaimana mestinya. Ini mungkin salah satunya yang harus adik-adik santri ke depan ketika pulang, tidak hanya profit, tapi bagaimana menjaga konservasi alam. Dengan bagaimana pemanfaatan alam ini dikelola dengan baik, yang orientasinya profit tapi tidak dirubah daripada fungsinya. Mungkin itu dulu dari kami, kurang lebihnya mohon maaf Yai. Mudah-mudahan yang sedikit berkah dan terus bersambung. Amin. Dan mohon ada sumber dana kan. Amin, amin, amin. Ya kalau mungkin nanti bisa lihat-lihat di di medsos. Boleh ya medsos? Boleh, boleh. Nanti di dari bagaimana perjalanan Kopilko dari awal dari kampung yang sepi sekarang menjadi kampung wisata dan hampir setiap hari banyak pengunjung di situ. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk selanjutnya kita ngobrol aja dan kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.